Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas, atau saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan text preprocessing. Ya, ini adalah basic langkah atau langkah yang dilakukan di awal sebelum kita melakukan analytics, melakukan text analysis. Ya, tutorial ini saya akan menggunakan Python. Lanjutnya, tapi sebelumnya kita akan jelaskan juga sedikit ya, brief. Kita akan mengulas apa aja sih langkah-langkahnya yang kita lakukan sebelum kita melakukan text analysis ya. So, sebelumnya kita jelaskan, setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa NLP atau Natural Language Processing is a part of computer science. Jadi dia adalah bagian dari ilmu komputer dan AI yang berhubungan dengan bahasa manusia, dengan with human language. Text mining is the process of deriving meaningful information from natural language text. Jadi text mining dia adalah bagaimana kita mencari ya informasi yang penting dari dokumen ya menggunakan dengan mengimplementasikan NLP ini. Jadi the overall goal is bagaimana kita mengubah teks menjadi data untuk dilakukan analisis, untuk melakukan analisis. Jadi teksnya itu kita ubah menjadi data yang dapat sehingga memudahkan kita untuk menganalisa menggunakan aplikasi atau mengimplementasikan NLP ini. Ya. Langsung ya kita jelaskan di sini adalah text preprocessing atau pra-pemrosesan teks. Jadi untuk saya nggak bahas untuk bahasa Inggris ya. Jadi kita beri contoh, ini adalah bahasa Indonesia. Ya. Jadi pertama itu memang ada, walaupun bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tetap ada yang namanya slang words ya. Slang word, kemudian selanjutnya adalah kita mengubah lowercase ya, tokenization, stemming, stop word removal, dan word embedding. Jadi ada 6 langkah yang biasa dilakukan. Slang word ini saya beri contoh adalah ini bahasa-bahasa gaul ya. Misalnya ini ada contohnya adalah cepat ya. Ini bahasa yang resminya mungkin cepat. Bengong ya. Bengong tuh mungkin melamun ya. Bonyok. Kalau ini bonyok nih bahasa gaul ya, bokap nyokap ya, bapak ibu. Cepek. Nah, ini kayak cepek ini kata serapan ya. Dia 100 ya. Capek. Capek juga ini bahasanya bukan bahasa yang formal ya, EYD ya, tapi yang benar tuh lelah. Baper yang sering banget ya. Baper. Ini singkatan ya, bawa perasaan. Ya mungkin sensitif. Jadi ini kata-kata ini banyak juga mungkin ya. Kalau kita ambil dari media sosial itu ada agan, sis, macam-macam ya. Itu yang bahasanya enggak. Ya untuk kalau kita mau analisa tentu aja harus kita ubah ya menjadi kata yang standar ya. Kata yang kalau di Indonesia tuh EYD mungkin ya. Kata yang formal. Selanjutnya kita lowercase. Kenapa kita harus ubah teks kita menjadi lowercase? Jadi supaya tidak ada duplicate occurrence. Jadi tidak ada, misalnya ya, misalnya ini kondisi contohnya USA atau USA tapi beda-beda yang huruf kapitalnya. Ini akan dihitung menjadi 3 kata yang berbeda padahal sebenarnya sama gitu ya. Sama juga dengan tukang ya, tukang itu kalau T-nya besar
dengan tukang T-nya kecil kan harusnya sama. Ya, itulah kenapa kita harus ubah menjadi lowercase supaya tidak dihitung kata yang berbeda, padahal sebenarnya sama aja ya. Paham ya? Kemudian di sini ada tokenization. Tokenization ini adalah dia merupakan proses ya memisahkan dokumen menjadi token. Ya, kayak gimana sih? Ya kalau kayak gimana, coba kita lihat ada contohnya nih. Misalnya ya, mantaplah respon penjual cepat. Jadi dia akan dimasukkan dalam list ya. Jadi list yang pertama mantaplah, kedua respon. Jadi ada berapa semacam kayak dibikin array ya. Array pertama mantaplah, dipisah-pisah ya, satu kalimat ini dia menjadi disimpannya dalam di dalam sebuah list menjadi mantaplah respon penjual cepat ya. Ini belum masuk dalam belum dalam proses stemming dan apa ya, belum ya. Ini masih campur ya, mantaplah misalkan. Seperti itu ya. Ini baru jadi dibuat dalam bentuk token. Namanya tokenization. Kemudian di sini adalah stemming. Stemming ini seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya. Stemming is the process of removing any prefix. Jadi ends or suffix. Jadi ada awalan imbuhan ya. Kalau bahasa Indonesia itu imbuhan ya. Ada banyak misalkan menyapu, ya kan, memperbaiki ya, menyatukan, ada ada kan ya, ada awalan dan akhiran ya. Jadi kalau stemming itu dia membuang awalan, membuang imbuhan ya, menjadi dan kemudian membentuk dengan lemmatization dia akan mengambil kata dasarnya. Ya, di sini saya akan menggunakan library Sastrawi ya. Sastrawi dia nanti kita coba. Ya, contohnya di sini adalah pengiriman. Ya. Pengiriman prefiksnya peng dan akhirannya an. Dengan kata dasar kirim. Jadi pengiriman, kata dasarnya kirim. Ya, dia akan dipotong seperti itu ya. Akan diambil kata dasarnya. Kemudian stop word removal. Nah, kalau stop word adalah kata yang tidak memiliki makna yang signifikan dalam kalimat atau dokumen. Jadi kalau kita mau analisis ini enggak banyak, tapi dia tidak memberikan makna yang berarti. Kita nggak tahu ya. Karena ini hanyalah kata-kata yang penghubung ya, dan atau coba kalau dannya kita analisa dan ada 1000 kali ya tidak bermakna juga ya, atau juga ya. Mungkin itulah kenapa kita dia akan ini ya. Jadi stop word membuat analisa kita menjadi bias karena mereka muncul sangat sering tapi maknanya kurang gitu ya. Nah, terakhir ini adalah word embedding. Word embedding ini adalah dia map our token. Jadi kita udah buat tokennya menjadi vektor. Jadi kita buat matrix seperti itulah. Ya, di sini ada dua jenis matrix ya, document term matrix atau TDM, term document matrix. Pada DTM, dokumen disajikan dalam baris. Nih, kita lihat di sini ya. Dokumennya misalkan ini ada 5 dokumen atau ada 10 dokumen. Dalam dokumen 1, oke-nya kata oke timbul berapa kali, kata mantap berapa kali gitu ya. Dalam dokumen 2 seperti itu juga, dihitung berapa kali di occurrence-nya ya. Kemudian kalau TDM dibalik ya. Katanya di bawah, dalam bentuk baris, kata-katanya mantap, respon, jualan seperti ini. Tapi dokumennya teks 1, dokumen 1, dokumen 2 itu ada dalam
kolom seperti itu ya. Balik. Ini kita lanjut dalam preprocessing teks berita. Kita akan coba teks berita. Ya, saya lanjutkan. Sorry agak belak ya. Oke. Akan preprocessing. Kita akan berikan contoh preprocessing sebuah artikel dalam sebuah situs berita yang ada di Indonesia. Di sini saya akan melakukan text preprocessing, tapi nggak sampai word embedding. Kenapa? Karena saya hanya ambil satu artikel saja, ya. Jadi kita belum dapat membuat dokumen term matrixnya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya untuk melakukan membuat word embedding. Langsung saja ya. Di sini environment-nya saya menggunakan spider, kemudian ya, spider mana sih spider? Ini dia spider. Ini spider ya. Kalau teman-teman mau tahu spider ya. Saya nggak nyangka sekarang kita semua menjadi Spider-Man. Kenapa? Karena sekarang kita menggunakan spider. Jadi kita adalah Spider-Man. Ya, kemudian kita install nih library-nya. Jangan lupa yang ini utama ya. Natural Language Toolkit NLTK is a Python package. Nah, ini penting banget. Kemudian kita menggunakan stemming, menggunakan sastrawi. Nanti kalau teman-teman nggak tahu cara installnya, kita boleh diskusi di grup WhatsApp atau di grup e-learning ya, atau di forum e-learning. HTML to text ini diinstal. Teman-teman bisa menggunakan Anaconda, buka prompt, kemudian running ini ya teksnya, pip install HTML to text gitu ya. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Kita lanjut. Ya. Di sini saya akan di sini 5 alasan. Target artikelnya adalah ini ya, 5 alasan MUI izinkan vaksin AstraZeneca disuntik ke warga RI. Wis ya. Ini situsnya tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya. AstraZeneca disuntik ke warga RI. Gimana fatwa MUI? Kita lihat 5 alasan MUI ya. Lihat di sini. Kita buka spider. Kita akan menggunakan request, kemudian kita menggunakan Microsoft ya. Nih, langsung aja di running dulu nih. Kalau coba tes dulu teman-teman. Sudah diinstal semua belum? Set ya, cepet ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada error NLTK nggak teman-teman mau ambil ini ya, belum ada, langsung ini komennya dihapus saja ya, di download. Nanti kalau ada error bisa tanyakan langsung di forum ya atau di grup. Kita ambil nih parsing, kita request, ambil set, langsung ditarik ya. Kemudian ini apa sih ini? Detik detail text. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kita pakai. Nah, di sini kita hanya akan ambil bagian artikelnya aja ya. Di sini artikelnya. Kita lihat, kita ambil inspect element ID. Nah, lihat di sini detik ternyata ya di sini detik detail text ini isi beritanya ada di ID detik detail text ya. Nah, kenapa kita ambil tuh? Lihat ya. Nah, kita ambil di sini detik detail text. Kita running. Selanjutnya, kalau sudah kita ambil beritanya, kita akan lakukan ya, remove link, tanda baca, spesial karakter, table dan image ya dari artikel. Jadi kita hanya ambil beritanya saja ya, teksnya aja.
kita pindahkan dalam bentuk string. Nah, di sini saya taruh dalam main content variabelnya. Kita lihat ya. Set dan selection main content. Dan ini str maksudnya string ya. Lihat sudah kita ambil ya di sini. Enaknya pakai Spider apa? Ini mirip dengan RStudio. Jadi kita bisa langsung lihat isi variabelnya. Ya. Tuh, cakep ya. Lihat, udah langsung nih dapat. Selanjutnya apa langkah selanjutnya? Kita akan buat dia dalam bentuk lowercase. Lowercase. Kita ngandung lagi lowercase. Lowercase, lihat tuh lowercase semua. Cakep ya. Mudah, ternyata mudah ya. Di sini kita gunakan sastrawi untuk stemming bahasa Indonesia ya. Dalam bentuk kata dasarnya. Coba kita lihat ya. Ini dia akan rubah dalam bentuk kata dasar. Agak lama, tunggu aja ya. Oh, cepat juga ya. Kata dasar. Oh, lihat. Jakarta, Indonesia ya. Lihat. Ini ada yang salah sedikit ya di sini ya. Ini kenapa nggak tahu dia jadikan satu kata. Tadi karena dia katanya dari teksnya juga sudah gabung ya pertimbangan-pertimbangan nih. Jadi mungkin dia pikir ini adalah satu term khusus ya. Padahal ini pertimbangan harusnya timbang ya. Ya. Tapi di sini semua hampir udah bagus ya. Guna, meski, apa nih? Ya. Jelas, semua kata kerja ya. Ini udah bukan, maksudnya udah kata dasar ya. Sudah jadi kata dasar. Mungkin ada yang error satu salah ya. Ada satu dua yang salah ya. Ini mungkin karena dari teks dari beritanya ya, ini tergabung mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Tokenization. Tokenization ini kita akan buat dia dari satu jadi token-token ya. Ya, kita lihat token. Jadi di sini dia akan masuk dalam list gitu ya. Word token, mana word token? Gitu kan. Ya, ini lihat dalam bentuk list ya. Gitu ya. Oke. Jakarta, CNN, Indonesia ya. Di dalam bentuk list, semua dimasukkan dalam list. Kemudian kita remove stop word. Kita ambil Indonesian ya. Tadi stop word nih ya. Ya, di main content token sekarang. Ya, stop word-nya. Ini lebih bagus lagi sudah ya. Kita lihat. Tadi yang itu udah nggak ada ya. Ya, lihat. Sudah cakep ya nih. Pertimbangan masih ada ya. Oh ya, masih ada pertimbangan. Semua konten. Sekarang nih, setelah stop word juga sudah kita buang, kita akan visualkan. Kalau kita akan visualkan dia menggunakan word cloud. Ya, word cloud. Jadi tadi yang dalam list tadi ya, yang dalam list tadi kita akan satukan dalam bentuk string ya. Kita satukan dalam semua konten di sini. Semua konten ya. Semua konten. Ya, ini sudah jadi satu string lagi. Kemudian kita akan visualkan dia. Visualkan semuanya. Ya, ini kita masukkan visualkannya di sini ya. Ini generate. Ini teman-teman bisa edit-edit sendiri ya, mau backgroundnya apa, kalau mapnya apa ya, untuk stylenya ya. Langsung ya kita running. Set.
Sudah jadi visualnya nih. Kelihatan nggak? Ya, ini dia si visualisasi kita. Sini kelihatan ya dari gambar ini, vaksin itu lumayan besar ya. Mungkin terbanyak, yang paling banyak occurrence ya, banyak. Kemudian AstraZeneca dalam artikel ini ya, vaksin AstraZeneca COVID-19 ya, perintah gitu ya. Ya. Teman, kalau terlalu banyak juga agak susah. Kemudian kita akan coba, teman-teman bisa, kita akan filter 10 yang 10 aja ya, 10 yang paling sering muncul. Nah, di sini saya coba running ini ya. Pilih 10 yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul kita visualisasikan juga ya. Nah, ini yang paling banyak muncul ya. Jelas, jadi AstraZeneca, vaksin, MUI, hukum, haram. Nah, di sini kita belum melakukan analisis apa-apa ya. Jadi hanya melakukan deskriptif. Jadi mana yang paling banyak occurrence ya, berapa banyak frekuensinya yang sering muncul kata-kata tersebut ya. Jadi hanya sampai text pre-processing. Selanjutnya kita akan coba juga, kita akan tampilkan dalam bentuk bar chart. Lihat di sini, kita running. Nah, di sini vaksin number one ya, ada sekitar 20-an kata. AstraZeneca juga sering disebut. COVID-19 Indonesia MUI perintah, ini nama ketua fatwanya, turun izin, haram CNN ya. CNN apa haram juga banyak nih sini gitu ya, izin CNN MUI vaksin. Jadi utamanya ini ya, vaksin banyak. Jadi ini tidak melakukan analitik apa-apa, hanya berdasarkan kata yang sering muncul gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan buat analisa lebih lanjut ya dalam video berikutnya. Tunggu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.